Halo. Ya, Prof. Eh, Oke, Prof. ah, mari kita, come on. Join, bergabung untuk mencari kebaikan. Baik, ini Pak David, di mana Pak David? Pak David di kos ya? Benar, Prof. Di kos. Ya. Good. 11 tambah 4. 10 tambah 4, harusnya 14 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, harusnya 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ya sudah. 12 nanti. Oke. Yang RPL tangannya begini, ada dikasih kode juga boleh. Oh ya, RPL mana? Fitri, terus Dina. Saya apa yang Dina? Nah, Fitri, Dina, sama Eka, Fitri, Dina, Eka, satu lagi. Fitri, Dina, Eka, dan Usna. Empat ya, satu lagi, 5 ya. Yang cowok itu, bapak-bapak ada itu, 2 malah kalau nggak salah. Oh bukan ya? Pak Novan, Pak. Iya, Pak Sawah? Pak Novan. Ya, tolong dihubungi ya. Baik. Di WA atau gimana. Ya. Saya mau kirim WA ke yang grup Kamis ya. WA-nya belum saya kirimkan. Seperti yang saya buat WA Jumat. Yang Friday supaya bisa dibaca. Friday Etno RPL itu ada. Ini belum saya kirimkan untuk metode perkuliahan ya. Metode perkuliahan yang hari Kamis belum saya buat. Tuesday, mana Tuesday-nya? Nah ini Etno. Oke, boleh dibaca. Boleh dibaca. Silakan yang reguler membacanya. Oke. Sekarang kalau yang reguler nanti akan saya persensi manual, terus nanti yang tidak hadir akan saya masukkan ke siakat. Karena untuk siakat sementara saya hadirkan semua untuk saya ngisinya yang kemarin di Kamis. Ya, tapi saya sementara hadir dulu, tapi kalau hari ini tidak hadir, berarti nanti saya tulis di siakat. Ya, kan bisa disusulkan. Jadi ada beberapa tugas nanti ya saya terangkan ya. Baik, untuk yang sebelum kita mulai sambil menunggu teman yang lain, tolong yang RPL ya dilengkapi. Mari kita khusus yang RPL silakan buka siakat. Silakan buka siakat yang RPL. Presensi perkuliahan. Presensi kuliah. Jumat
Jumat gedung D12. Gedung D12 RPL. Good. Ya. Kuliah 2 tambahkan landasan 1 etno, ya. Landasan 1 etno. Landasan 1 etno. Ya. Terus saya simpan. Untuk RPL tokennya, ya, tokennya HCIP. HCIP besar semua hurufnya. HCIP. HCIP. Cuma 4 orang ya kalau RPL ya? Ya, Prof. Betul? Ya, Ya, Prof. 4 orang dan cowoknya 3. Terus cowoknya 1, ceweknya apa? Putrinya 3. Usna, Fitri, Dina. Novan mana Novan? Sudah saya hubungi Prof, tapi belum merespon. Ya sudah, urusan masing-masing gitu. Ya, tanggung jawab masing-masing. Saya sudah sampaikan ya, bertemu pertama kali senyum dan ikhlas. Sudah dapat amanah, ya. Pak David sudah baca? Ya, sudah baca. Kamu sudah dapat nilai A loh. Ya. Mas David sudah dapat nilai A. Mas David di Jogja udah berapa lama? Baru Prof, 7 bulan. 7 bulan? Benar. Oh iya 7 bulan. Ya. Baik. Sudah apa? Nyaman toh di Jogja? Wah, apa-apa ada kok ya. Wah, kulinernya hebat. Ya, kuliner seluruh dunia ada di Jogja itu. Ya. Benar. Iya, dan wah, yang namanya di Jalan Gejayan, Jalan Kalurang, udah sampai ke pelosok-pelosok. Ya. Mau cari yang model apa gitu ya. Ya. Asal dijaga saja tekanan darahnya. Ya. Saya dulu pernah, tapi 10 tahun yang lalu ya, punya mahasiswa S2 ya, asli Palembang ya. Udah selesai nggak pulang-pulang ke Palembang ya. Kebetulan saya ini. Setahun setelah selesai masih di Jogja. Kamu ngapain di Jogja? Kok nggak pulang ke Palembang? Dari sana ngapain Pak? Nggak ada apa-apa. Dulu mau fotokopi sulit, loh. Mau cari apotek aja jauh ya. Kalau jam 9 malam sudah nggak ada yang buka, gitu ya. Misalnya ya saat itu. Kalau sekarang mungkin udah beda. Dulu ya gitu itu. Nah, kalau sekarang di Jogja ini ya, mau ngeprint ya, tinggal bawa flash disk ya. Ya, malah apa namanya si tukang fotokopinya dengan santainya dengan silakan saja ngeprint. Ya itulah, karena orang banyak kebutuhan yang sama sehingga harga-harga murah ya, harga standar mahasiswa. Yang untung saya ini. Ya, yang dosen profesor ini untungnya standarnya mahasiswa ya, cari makanan murah-murah gitu ya. Itu masih ada loh nasi kucing yang 2000-an. Nasi kucing 2000-an ya. Tukang parkir aja kadang-kadang kalau mobil nggak mau, 4.000, 5.000 ya.
Baik. Oke ya. Ini Novan yang nggak masuk. Kalau yang reguler sudah saya kasih presensi, saya tinggalkan mengecek saja kalau yang reguler. Nanti akan saya presensi sambil baik. Baiklah, saudara semuanya, para mahasiswa, adik-adik, ya, anak-anak mungkin cucu, keponaan ya, keponaan ya, kerabat dekat, kerabat jauh, ya, sesuku, sebangsa dan setanah air. Barangkali beda suku nggak apa-apa, ya, tapi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Nah, ya. Luar biasa Indonesia ya. Ini Indonesia ini negara yang kokoh dasarnya ya, strong. Ada negara yang dasarnya itu strong. Coba bayangkan ya, tahun 2028 belum merdeka aja dah Sumpah Pemuda ya. Satu bahasa Indonesia. Sementara negara tetangga itu sampai sekarang ya ada 8 suku ya, suku pendatang, semua bahasanya masing-masing, egonya masing-masing, nggak mau bersama ya, eksklusif, luar biasa. Lalu bikin program apapun nggak bisa lancar gitu seperti Indonesia gitu. Baik, itu kita syukuri. Baik saudara, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, marilah kita pada pertemuan ini kita berdoa menurut agama kita masing-masing, disilakan. Ya, cukup. Nantilah ya, tolong nanti saya diberitahu oleh kepresensi sambil ini ya. Baik. Sekarang untuk yang kelas reguler, begini ceritanya ya, hari Kamis kemarin ya, hari jam 7, jam setengah 8 saya ke kampus ya, ngajar ya, ngajar micro teaching ya. Terus jam tengah 10 nguji gitu. Tapi ngujinya online, saya harus pulang. Saya harus pulang gitu. Karena di kampus ya unlimited, di rumah ya unlimited, tapi kalau di kampus yang pakai juga unlimited. Jadi di kampus tuh agak bergoyang-goyang, kalau di rumah kan nggak stabil itu. Cuma kelemahannya kalau di rumah listriknya listrik kampung. Jadi listrik bisa mati, kadang-kadang mati karena ada kabel yang ketimpa pohon, segala macam ya. Nah, gitu listriknya listrik kampung. Nah, kemudian jam 12.40 saya ngajar lagi. Pontang-panting saya. Ya, loh. Nah, terus sore itu jam berapa? Jadwal kemarin yang mikro, yang etno itu? 15.20, Waf. Jam berapa? 15.20. Udah lemes saya. Udah lemes. Ya udah gitu. Ya salah siapa? Kalau saya diberi tugas, siap. Tapi kalau sehari mengajar 4, pulang pergi kampus 2 kali coba. Naik motor lagi saya, ngebut lagi, balapan sama cucu. Umur saya udah 67,5, bayangan harus ngebut. Jaraknya 10 kilo ya mungkin 6 kiloan lah kira ya. Tapi jalannya kan macet, kan capek itu ya, lemes saya. Ya, walaupun besar semangat, tenaga kurang ya. Ya akhirnya adalah Mas,
Aku pikiran saya mau saya tunda dan sebagainya, terus saya ingat. Jadi ini tak sengaja ya. Ya, Mbak Sri Samberi ya. Tidak sengaja saya ya bahwa kita itu bisa bertemu bersama-sama di Jumat sore. Ya. Ini tidak sengaja. Tapi kok terasa nyaman ya? Ini bahaya nih. Ya, padahal kan harusnya jatahnya masing-masing toh. Nah, terasa nyaman, nyamannya bukan karena yang lain-lain. Karena subjektif diri saya yang ya mengajar kemarin seperti itu. Ya gitu. Ya sudahlah kalau memang ini teruskan saja nggak apa-apa. Ya segala macam pertanggungjawaban nanti saya yang nanggung. Ya. Ya. Kemarin hari Senin aja, oh yang Senin pindah saja RPL. Saya pikir cuma 2 orang ya, 2 orang. Ya kebetulan juga Senin pagi, oh lo pagi-pagi, oh harus ke kampus, orang tua-tua gini, pagi-pagi ke kampus masuk angin. Ya pindah saja ke mes, tahu-tahu ya tumbuk lapor sama Korprodi. Lapor Pak Korprodi, ya, aku di WA sama Korprodi, wah sekalian ya. Sekalian carikan waktunya aja lah. Ketemu hari Jumat sore saya lapor lagi itu. Tolong supaya dirubah siakatnya gitu ya. Tapi yang reguler ini nggak usah lah, nggak usah dirubah siakatnya ya. Jadwalnya biar gitu aja ya. Tetap hari Kamis, tapi pelaksanaannya hari Jumat ya, bergeser gitu, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau begitu kita sudah oke saja ya. Ketemuan kita hari Jumat saja ya yang reguler. Sudah oke toh? Semuanya bisa toh? Saya lihat di WA tuh semuanya bisa. Ya, oke. Jadi yang RPL nggak usah merasa apa rendah diri gitu ya. Waduh ini Pak, mentang-mentang RPL saya digabung. Nah, sekarang reguler digabung ke RPL. Ya Pak, aduh Pak aku reguler Pak digabung. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan itu. Masalahnya keadaan subjektif sama Sigit. Kalau sudah subjektif sama Sigit ya tadi aja ya, ada senam pagi di UN ya. Jam 6.30 saya masuk angin ya. Orang tua ya aku izin pada apa Ibu Kadep saya izin ya, nggak ikut senam ya. Kalau pagi-pagi masuk angin saya. Coba kalau orang tua kayak gini kan, kalau pagi kan belum doyan makan, ya. Belum doyan makan. Makanya itu setelah beraktivitas. Bayangkan kalau pagi-pagi masih, makanya saya sudah wanti-wanti dulu pada Pak yang bikin jadwal. Tolong saya jangan dikasih pagi. Kalau dikasih pagi pasti nanti ada action dari saya. Entah terlambat, entah nggak masuk, entah digeser, entah protes. Entah ganti hari, entah rembukan. Pasti kayak gitu ya. Kecuali satu aja itu sebagai terapi ya bagi saya ya. Gimana? Karena persiapan itu kan 1 jam ya. Mulai bersiap-siap ya sampai berangkat itu 1 jam saya rata-rata selalu begitu. Bersiap-siap mulai dari mandi ya, kemudian sarapan pagi, nyiapkan motor segala macam ya. 1 jam lah kesiapan itu. Nah kalau jam 6.30 udah harus jam 5:30 berangkat dari rumah atau jam 5, waduh ya, energi saya nanti bisa berkurang banyak. Gitu ya. Oke, semuanya sudah ya. Sudah. Ini bukan pemaksaan. Saya tanya kok. Ini kesadaran masing-masing. Saya tanya kok. Apa ada? Ya, silakan semua merespon ya. Saya bisa Pak, saya semuanya bisa. Tanggung jawab ya, bola itu ada di Anda juga, bukan semata-mata saya. Gitu. Ya itu. Jadi Anda itu sendiri juga sudah menyatakan bahwa bisa gitu.
Dan sudah saya tanya di WA semuanya bisa. Oke, nggak ada masalah ya. Etno baik reguler maupun RPL pelaksananya adalah Jumat sore gitu ya. Alhamdulillah kita syukuri. Mudah-mudahan bisa bersinergis nantinya. Bisa bersinergis, saling mengisi, saling membantu dan saling memberi. Baik. Nah, sekarang temanya di Siakat aku membuat itu adalah landasan 1 etnomatematik. Mau terapi dulu atau mau omong-omong dulu? Mohon maaf, Prof, izin bertanya. Ya. Untuk yang reguler, presensinya memang belum ya, Prof? Untuk yang reguler sudah saya isi kemarin. Oh, enggak. Isiannya adalah semua masuk. Oh ya. Terima kasih, Hari ini nanti akan saya presensi manual. Yang tidak masuk akan saya kurangkan ke Siakat. Gitu loh. Baik, Prof. Terima kasih. Mau teman dulu apa mau terapi dulu? Izin Prof, maaf baru bergabung Prof. Tadi sedikit lambat. Ya, silakan nggak apa-apa, Novan. Ya gitu. Suwen, Prof. Baik. Yang lain. Silakan. Siapa mau menjawab? Mau nomor dulu atau mau terapi dulu? Sahrin. Aman-aman, Prof. Oh, iya, biasanya kalau orang ya mintanya yang manis-manis dulu ya. Nanti kalau udah yang pas bagian yang pahit nggak mau minum jamunya. Ambil ya candy-nya, kembang gulanya dulu. Ya. Nanti kalau aku kasih nomor kamu tertidur. Ini kan baik-baik. Oh, ditanya malah dimarahi. Enggak, ini bukan dimarahi. Ini diskusi kan. Saya makanya saya sambil tertawa gitu. Oke ya, terapi saja ya. Terapi dulu ya. Nah, kalau terapi Anda modusnya modus kirim WA kepada saya. Semuanya sudah punya WA saya loh? Tidak, Prof. Modusnya kirim WA kepada saya. Terus saya mau bertanya. Nanti jawabnya satu kata. Satu kata. Atau sesuai petunjuknya. Kalau itu sintak ya sintak, hierarki ya hierarki. Urut ya urut, kalau tidak ya tidak. Baik? Ya. Silakan pegang HP saya, HP Anda, HP saya. Ya. Baik. Silakan pegang HP Anda. Saya mau bertanya, Anda nggak perlu menulis pertanyaannya, langsung dijawab. Jawabannya spontan dan cepat. Ya, nggak usah dipikir terlalu dalam, karena ini pengetahuan intuitif, ya, atau pengetahuan berbasis pengalaman. Oke, saya juga mau ngetiknya di WA. Di WA yang hari Kamis nggak apa-apa. Nanti saya share di WA yang hari Jumat. Gitu. Oke. Judulnya landasan. Judulnya itu boleh diketik landasan 1 etno. Jadi kuis, ya ini kuis ya. Ini berupa kuis. Kuis landasan 1 etno. Kuis 1 landasan 1 etno. Nomor 1. Jadi Anda hanya tulis jawaban dengan 1 kata saja. Gitu.
Apa padanan yang paling dekat dengan belajar? Nanti ngirimkannya ke saya nanti kalau sudah selesai. Jangan sekarang dikirimkan, sudah ada suara tuing. Mohon maaf, Prof. Bisa diulang pertanyaannya tadi? Apa padanan dari yang paling tepat untuk belajar? Nomor 2, apa padanan yang paling tepat untuk mengajar? Nomor 3, apa makna dari RPP? Nomor 4, apa makna metode? Berikutnya, apa makna dari pendekatan? Nomor 6, apa makna dari strategi? Tujuh, apa makna dari model? Nomor 8, apa makna dari persepsi? Nomor 9,
Apa apakah matematika itu? Nomor 10. Apakah diskusi itu? Kemudian, apakah makna dari klasikal? Dua belas. Apakah makna dari kelompok? Tiga belas. Individu. Empat belas. Media. 15. Asesmen. 16. Refleksi. 17. Tugas.
18 rumus. Sembilan belas konteks. Dua puluh contoh. Dua puluh dua definisi. 22 teorema. 23 mengukur. 24 menghitung. 25 kesimpulan. 26 observasi. 27 hipotesis.
28 percobaan. Dua puluh sembilan asosiasi. Tiga puluh formal. Tiga puluh satu material. Tiga puluh dua identik. Nomor 33 kontradiksi. Nomor 34 logis. Nomor 35 sesuai. Nomor 36 cocok. Tiga tujuh rencana. Tiga delapan
Pengalaman. Tiga sembilan intuisi. 40 menjelaskan. 41 menjumlah. 42 mengalih. 43 membagi. 45 membaca. 46 mengingat. 47 menerapkan. 48 sejajar. 49 titik.
50 sudut. Baik. Ini semua jawaban Anda ditulis meong. Betul semua. Sudut meong. Ada suara kucing ya. Kucing bertengkar itu di depan rumah saya. Terdengar nggak dari situ? Terdengar. Ya. Prof ingin bertanya dulu. Ya. Siapa ini yang mau bertanya? David, gimana? Sekarang gimana David? Mau tanya apa? Suaranya terputus Mas David. Belum di unmute. Pakai komputer saja. Kalau pakai gitu, kalau pakai telinga ini kadang-kadang rewel gitu. Mau tanya apa? Baik, sekarang jawabannya dikirim ke Japri saya. Sekarang jawabannya dikirim Japri saya. Prof, saya terlambat untuk nomor 1, 2, 3 itu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita buktikan bahwa itu nggak ada pengaruhnya. Kosong juga nggak apa-apa. Kosong nggak apa-apa. Ya. Jawab ya nggak apa-apa. Benar syukur, kalau tidak juga. Prof, konteksnya ini saya belum paham. Ya makanya nggak apa-apa, makanya nanti kita jelaskan. Oh ya, siap. Ya. Sekarang jawabannya Pak David saja apa adanya dikirim ke saya. Ada isinya maupun kosong. Terisi genap, terisi ganjil, ya, melompat-lompat, nggak ada masalah. Kirim saja. Ini landasan etno ya. Ini saya bikin spontan, ya, intuitif saja. Nggak ada bukunya di dunia ini. Bukunya ada di Pak Marsikit ya, seorang profesor yang sudah mau pensiun 2,5 tahun lagi gitu. Ya ini spontan saja. Kalau udah mau pensiun digali di mana saja ya oke saja lah ya. Mau butuh kayak gini juga oke saja, spontan gitu. Makanya masalahnya spontannya Anda dengan spontannya saya beda. Udah semuanya? Kirim? Japri? Oke? Prof. Jangan sampai tertimpa oleh jawaban saya. Nanti Anda sulit sendiri. Anda benar dikira nyontek. Nah, gitu kan? Kan enggak enak. Sudah semua ya? Siap? Dikoreksi tolong, akan saya kirimkan jawabannya. Siap belum? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya, Sampun, Prof. Ya, Sudah. Pak Novan sudah siap? Ya, Prof. Baru saja saya kirim, Prof. Ya, selalu kirim. Nah, sekarang akan saya kirim jawabannya, tolong dikoreksi ya. Nanti kita jelaskan. Kalau ada pertanyaan ya. Kalau enggak pun saya jelaskan. Ini otoriter ya. Enggak ditanya udah dijelaskan Bapak, wah ngantuk saya. Nah, gitu ya. Oke. Akan saya kirimkan pertama kali di WA Kamis. Itu jawabannya. Tolong dikoreksi. Kemudian saya kirimkan ke WA Friday Etno. Oke. Ada apa? Prof, izin konfirmasi boleh, Prof? Apa? Saya Ulia Ratna baru masuk kemarin Senin. Jadi minggu lalu belum masuk grup WA-nya Prof Marsikit. Oh ya, nggak ada masalah, nanti aja belakang. Oh, enggak. Itu mah urusan, Ya, itu terima mah kasih. urusan teknis, ya. Ini kereta sudah berjalan. Kamu belum punya tiket ya nantilah ya. Sekarang dikoreksi Terima aja. kasih, Prof.
Jawabanmu dapat berapa nanti? Ya. Gimana David? Sudah dilihat jawabannya? Yuk. Halo David, sudah bisa membaca jawabannya? Jawaban dari saya? Oh iya. Sudah, Prof. Sudah. Apa yang kamu rasakan sekarang? Waduh. Agak demam gitu? Wah, ini saya Sepertinya gejalanya agak demam dari sini. Panas dingin gitu ya. Gak apa-apa. Inilah. Jadi sehebat-hebat orang ya. Setinggi langit dia itu. Nggak akan pernah tahu semua pikiran orang lain. Itu pikiran saya. Ya, itu pikiran saya. Tetapi pikiran saya bukan sembarang pikiran. Ini pikiran seorang profesor yang sudah mau pensiun. Yang pengalamannya saya kira lebih banyak daripada Anda di bidang ini. Gitu loh. Jadi punya validitas. Ya, punya akuntabilitas. Nah, daripada saya nerangkan, Anda belum bersedia mendengarkan, apakah ada yang ingin ditanyakan nomor berapa? Ini semua menyangkut filsafatnya, paradigmanya, teorinya, ya, model, dan praksisnya pembelajaran matematika. Dan ini baru kuis 1. Nanti ada landasan 2 etno gitu. Kuis 2 gitu ya. Oke. Ini direkam enggak? Siapa yang punya akun? Direkam. Mana? Dina, mana Dina? Iya, saya Prof. Oh ya, direkam ya. Nanti Iya, boleh di YouTube kan, boleh kok. Ya. siap Prof. Oke, nanti di YouTube kan, terus tayangkan lagi di sini supaya ringan gitu. Kalau di YouTube kan ringan, tapi kalau di Drive itu kan kayak berat gitu ya. Mau diterangkan nggak nih? Iya, Prof. Mau, Prof. Ya, Prof. Minta penjelasannya, Prof. Oke? Iya, Prof. Oke, Prof. Terangkan. Jadi benar dan salahnya suatu perkara itu tergantung dari kepentingannya. Ya, ditahan bener nggak? Siapa dulu yang ditahan, siapa dulu yang nahan. Tergantung kepentingannya. Nah, maka karena ini ilmiah, ya, maka kepentingannya adalah kepentingan universal. Mengatasi setiap kepentingan golongan. Ini begitu. Jadi kalau hukum di Indonesia itu landasannya kuat, gitu, bisa menjadi universal objektif di seluruh Indonesia, bisa mengatasi semua golongan, semua partai. Jadi kalau salah ditahan nggak ada masalah, gitu loh. Maka perlu dicari landasannya. Gitu. KPK itu ada undang-undangnya nggak? Ada, ya. Nah, prosedurnya bagaimana? Oh, ada. Ya sudah. Ya, lepas daripada pro dan kontra, seperti itu. Apalagi kalau dalam ilmu politik, udah. Ya, benar dan salahnya tergantung siapa yang saya ajak bicara. Nah, saya kemarin jadi tamu di podcast itu, sekarang di podcast yang beda, aku ngomongnya beda lagi ya, karena dinamika. Istilahnya politik itu dinamika.
dinamika yang perkembangannya sangat pesat ya. Ya, kemarin memuja-muja, sekarang mengolok-olok. Ya. Kemarin mengfitnah ya, sekarang memuja dan sebagainya. Kemarin memuja, sekarang mengolok. Demikian seterusnya. Luar biasa itu kejadiannya. Dan orang Indonesia, bangsa Indonesia, bangsa yang diberi pelajaran tentang ilmu perpolitikan yang paling hebat di seluruh dunia. Nggak ada di bangsa lain, nggak ada seperti di Indonesia ini. Apalagi negara-negara kerajaan di dunia ini, nggak ada. Di Indonesia lebih hebat dari Jepang loh ya. Jepang itu ya nggak semerdeka orang Indonesia. Itu perlu disyukuri. Baik. Jadi ini menyangkut filsafat, menyangkut paradigma. Paradigma yang bagaimana? Jadi kalau dibelah jadi dua, dunia pendidikan itu kalau dibelah jadi dua, itu ada dua. Ini yaitu yang berorientasi pada, yang pertama berorientasi kepada orang dewasa, yang kedua berorientasi kepada anak-anak atau kepada siswa. Gitu. Gitu. Ini saya kuliah kayak gini sudah diancam-ancam mau di reinstall Windows itu. Langsung gitu. Ditawar-tawari install Windows 11, Windows 11, ternyata hanya bikin masalah saja. Saya kembali ke Windows 10 gitu. Muncul lagi. Restart now. Semprul ya. Wah, ini udah. Nanti kalau restart now ya kita 2 hari 2 malam belum tentu beres ini. install semua program ini. Dan kadang-kadang semua pada hang gitu. Nah, gitu. Nah, jadi di seluruh dunia pendidikan kalau dibelah jadi dua, ada 2 macam, yaitu yang berorientasi kepada orang tua dan yang berorientasi kepada anak-anak. Yang berorientasi kepada orang tua itu yang pertama kali muncul di dunia. Sejak zaman nenek moyang, zaman Yunani kuno terus sampai zaman feodal penjajahan di muka bumi terus sampai kapital, dia mengandalkan pendidikan yang berorientasi pada orang dewasa. Nah, apa maksud dewasa? Dewasa itu artinya guru, kepala sekolah, bupati, gubernur, dinas, presiden, menteri, pengusaha, kapital, Amerika, Cina, semuanya itu industri. Itu orang dewasa maksudnya. Pendidikan yang berkepentingan kepada orang dewasa. Jadi punya motif yang kuat, punya tujuan yang kuat, punya determinasi yang kuat. Sayangnya anak kecil siswa hanya dipakai sebagai pelengkap. Itu. Maka muncullah inovasi-inovasi kontemporer seiring dengan hak asasi manusia. Yaitu muncullah pendidikan sebagai pembebasan. Ya. Yaitu yang berorientasi kepada siswa, berorientasi kepada subjek didik, berorientasi kepada anak muda. Ini kalau diukur dengan kapital jelas kalah. Berorientasi itu kan membela. Orang itu pada umumnya itu membela itu yang kaya. Supaya dapat ikut-ikut kaya. Membela yang berduit lah ya. Supaya dapat ikut-ikut berduit. Nah, membela kok yang lemah, ngapain? Itu ada sikap-sikap seperti itu dan banyak zaman sekarang ini ya. Nah,
Berorientasi kepada siswa itu artinya kan membela yang lemah. Yang lemah apa? Enggak ada pendapatannya dari mereka itu. Hanya mengeluarkan saja, biaya saja, pikiran saja, capek saja, dan sebagainya. Satu-satunya cuma satu, yaitu kepuasan hati, ya, dan jiwa. Kan seperti itu. Maka dikatakan teacher center dan student center. Yang berorientasi kepada orang tua adalah teacher center, dan yang berorientasi kepada orang muda adalah student center. Dengan segala macam teknologinya, apapun metodenya, apapun alatnya, suka-suka mau ke teacher center atau mau ke student center. Nggak peduli dulu, nggak peduli kemarin, besok. Nah, gitu ya. Besok. Ya kalau saya mengajar itu selalu semangat ya, energinya menggebu-gebu ya, bergelora ya. Nah, kalau sehari 4 kali kan lemes. Ya udahlah, hari Jumat saja kuliahnya gitu ya. Maka bagi dunia teacher center, belajar itu ialah pelatihan, disiplin, mengingat, ya, menghafal, gitu, patuh sekali, patuh buta dalam arti begitu ya. Terus drill, terus mendengarkan sebaik-baiknya, gitu. Kan begitu. Dari sisi siswa, dari sisi gurunya, karena berorientasi kepada orang dewasa, asumsinya orang dewasa ini adalah superhero, setengah dewa. Guru itu setengah dewa di depan siswanya. Bayangkan, ya kamu sendiri yang jadi guru lah, sekarang juga merasa begitu kan. Ya. Jadi kalau teacher center, guru itu setengah dewa ya di depan siswanya. Enggak boleh guru kok kalah dengan siswanya, oh, malu-maluin. Walaupun nggak ngerti ya tetap bohong. Ya. Bohong. Saya pernah kok observasi di sekolah. Anak-anak ya, rumus volume kerucut adalah ini ya. Terus setelah observasi sampai di guru di kelas, ruang kelas, aku tanya, Bu, rumus kerucutnya nggak kayak gitu? Iya Pak, maaf, itu salah. Ya, nanti akan saya betulkan minggu depan, nanti akan saya cari. Loh kok ditulis? Ya malu tuh Pak, kalau saya ngomong saya salah. Nah itu, ya. Jadi guru tuh nggak mau disalahkan. Ya lebih baik dia berdosa, ngapusi, berbohong ya daripada dia malu di depan siswa. Tuh, ya dengan segala macam, ya akhirnya apa? Psikologinya lah, psikologi siswa dianggap sebagai empty vessel. Empty vessel itu tong kosong. Gurunya superhero atau manusia setengah dewa seperti malaikat. Kan gitu. Metodenya delivery, memberi. Cocok itu dengan ajaran moral juga. Sebaik-baik orang kalau bisa memberi. Sebaik-baik orang kalau bisa memberi. Dia merasa bisa memberi. Nah, padahal ternyata dalam kenyataan belum tentu guru itu semuanya lebih baik dan bisa dibanding dengan siswanya. Oh, siswa sekarang tuh kreatif. Siswa sekarang pegang HP. Loh. Bapaknya itu dokter, bapaknya profesor. Loh. Dia ikut bimbingan belajar. Ya, dia lebih mengerti daripada gurunya. Oh, ngedit video. Loh.
Coba gurunya ngedit video bisa nggak? Bikin podcast, ya. Gurunya ngedit video, ya. Wah, siswanya malah pinter, ya. Gitu ya. Nah, etnomatematika itu bukan anggota atau bukan komunitasnya, ya, teacher center. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih menginginkan teacher center, adalah stop saja, nggak usah diteruskan etnomatematikanya. Sebab etnomatematika itu begitu diomongkan, etnomatematika itu dengan sendirinya sudah student center. Ya, iya. Ya seperti saya ini ya. Ya student center. Ya karena student center ya mau tidak mau supaya awet ya hidup tuh bersahaja. Kalau ke kampus ya naik motor aja ngapain? Nggak punya duit kok cari mobil Alphard. Ya saya orientasinya kepada student center kok. Gitu. Kecuali kalau orientasinya kepada teacher center satu kapital lah, sejam dihargai berapa? Kalau saya enggak, kadang-kadang tombok saya. Kadang-kadang tombok, berani tombok gitu loh. Ya, mau tidak mau harus hidup bersahaja. Ya, bukan. Nah, karena student center. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya mulia. Begitu memilih etno itu mulia. Karena yang dicari bukan semata-mata harta. Kalau di sini mencari kekayaan ya nggak jadi, nggak bisa. Karena banyak perkara yang harus disiapkan kalau dituruti itu. Nah, maka saya benar-benar belajar. Kalau menurut student center ya adalah membangun. Ya. Gimana caranya supaya siswa itu mampu membangun matematika? Contoh dari mampu membangun matematika secara singkat dan padat adalah siswa mampu menemukan rumus. Itu. Rumus itu ada dua macam. Rumus yang diajarkan atau rumus yang ditemukan oleh siswa. Rumus yang diajarkan oleh guru itu adalah teacher center. Dengan rumus yang ditemukan oleh siswa adalah student center. Sama-sama. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu ngajar kemudian rumusnya sudah ditampilkan, berarti Bapak Ibu otomatis dia adalah teacher center. Dan itu metode yang awal, metode basic, yang paling mudah, dan metode yang paling murah. Gitu. Seperti saya sekarang, ngomong-ngomong. Ini cerita Bapak Ibu ini, ya saya delivery ini. Ini teacher center sementara. Ya. Student centernya kalau sudah kameranya sudah off nanti. Ya. Itu student center. Nah, sehingga mengajar juga begitu. Paradigma dari student center mengajar itu adalah melayani. Melayani siswa agar siswa mampu belajar matematika. Yaitu membangun matematika, misalnya menemukan rumus. Dengan alat bantu etnomatematika, selesai. Tapi kalau teacher center belajar adalah memahami apa yang dipikirkan oleh guru, mengajar adalah menyampaikan apa yang dipikirkan oleh guru kepada siswa, ya. Nah, itu teacher center.
Itu teacher center. Baik. Jadi makanya tergantung dari paradigmanya. Apakah ada yang betul jawaban Anda? Coba yang betul satu. Saya, Prof. Betul Oh, satu. ya. Betul dua. Saya, Prof. Ya, Betul betul dua. tiga. Saya Prof betul 2, Prof. Betul tiga. 4. 5. Oh ya. Jadi betul 5 ya masih di luar ya, di luar pagar. 10 saja ya. 50 betul 10 kan? Ya, 1/5. 1/5 dari 100 kan berapa? Dapat 20 nilainya. Tapi 20 itu lebih besar daripada 11. Yang 11 saja bisa jadi presiden. Ya, kacau, kacau. Ya, jadi Anda betul 3 tadi maksimal ya. 3. Nah, 3 ini dari 50 berapa persen tuh? Baik. Baik. Kita sampai jam berapa? Jam 5 tepat, Prof. Jadi yang tepat ya. Itu disimpan ya sebagai apa? Sebagai saya minta ini Bu Dina. Baik, Prof. Bu Dina, tolong aku di daftar di WA ini tolong didaftarkan nama. Gimana, Prof? Oke lah. Ini di WA Friday toh. Oke, sekarang misal untuk kuis 1. Kuis 1. Bu Dina betul berapa? 0, Prof. 0 gitu loh maksudnya. 0. Terus Bu Fitri 0, Prof. 0 gitu loh maksudnya. Kemudian Pak Novan, siapa tadi? Novan 1 tadi, Prof. 1 ya. 1 lagi. Apa tadi? Bu siapa? Usna. Usna ya? Usna ya? Iya, Halo, Prof. Bu Usna? Nah. Berapa? 0. Wis gitu. Sekarang yang hari Kamis. Saya akan catat sekarang. Mau tidak mau daripada sulit. Quiz etno. Quiz 1. Quiz 1. Yang paling ini Pak David. Betul berapa? Prof, saya cek dulu ini belum. Allah, gampang dicari betulnya berapa. Langsung saja. Boleh, saya tunggu nanti. Ya, silakan. Kemudian Aziza, betul berapa? 0, Prof. 0 gitu. Simpel saja Pak David. Nggak usah terlalu complicated. Ya. Syahrin. Betul satu, Prof. Ya, Syahrin 1. Berikutnya Vita. Berapa? 2, Prof. 2. Berikutnya Widya. Betul 2, Prof. 2. Berikutnya Ivo. Betul 1, Prof. 1. Ini ada pengaruhnya yang kuliah filsafat dengan saya. Samberi. Betul satu, Prof. 1. Terus Aulia. Betul 1, Prof. 1. Terus Hani. 0, Prof. 0. Witri.
Sudah tadi. Yuliana. Betul 1, Prof. Ya. 1. Terus Aulia, sudah belum? Sudah, Prof. Betul 1 tadi. Yang belum siapa? Elsa, Prof. Hah? Elsa, Prof. Andi Elsa, Prof. Mana? Oh ya, Andi. Andi, Prof. 1, Prof. Andi. 1. Sudah selesai? 11 orang? Saya kayak benar 0, Prof. Oh iya, simpel saja Pak David. Ya. Begini Pak David. Ya. Di dalam filsafat, di dalam sosial, di dalam ilmu-ilmu humaniora ada yang namanya walibisme. Walibisme itu penjelasan kenapa seseorang itu salah. Ya. Kenapa Pak David 0? Pak David mengerjakan kuis salah semua. Ya. Itu dapat dipahami. Kenapa? Memang pertanyaan Pak Marsigit itu out of the box. Ya. Pertanyaan yang artinya sangat revolusioner gitu. Tidak pernah dipikirkan oleh orang. Dan itu sangat mendasar. Nah, kalau dalam filsafat namanya, Pak David itu mengerjakan ini salah, itu betul. Betul adanya. Mbak Asisa mengerjakan salah, betul. Semua Anda menjawab salah, betul. Makanya saya terangkan. Ini bukan dituntut. Ini Pak David perlu penyesuaian. Kalau tidak bisa stres. Tolong tanya yang lain ya. Wah, gengsi saya. Jauh-jauh dari dari sono timur ke Jogja. Sampai di sini dinolkan. Itu. Ini teman-teman yang lain yang belajar filsafat dengan saya sudah terbiasa itu. Maka kalem-kalem semua ya, walaupun bener 0 kalem-kalem semua. Jadi sudah tidak ada gejolak gitu. Yang ada gejolak ini Pak David. Gak apa-apa Pak David, penyesuaian gitu ya. Baik, gitu ya. Ya, Prof. Prof, mohon maaf mau Ya. menyampaikan, Prof. Tadi Bu Ya. Utna benar 1, Prof. Sama? Bu Usna. benar Usna yang 1. ini yang hari apa? Ini yang belum masuk BA apa? Yang belum masuk BA? Sudah semua, Prof. Saya belum. Kamu siapa? Aulia saya, Prof. Aulia. Ini hari Kamis ya? Iya. Yang hari Aulia. Hari Kamis ntar. Oh, kamu belum pernah kirim BA pada saya? Jadi pertemuan pertama saya belum masuk. Enggak, kamu sudah belum pernah kirim WA pada saya belum? Sudah. Tanya ngomongannya beda. Pak Marsigit cerdas loh. Tahu kamu arahnya mau kemana gitu ya. Bermasalah jadi ya satunya 1 menit jadi 10 menit nanti. Gara-gara kamu ya udah besok lain aja. Waktunya sudah jam 5 ya. Belum saya masukkan kamu ya. Bicara saja nanti. Oke. Kamu Prof. ditanya. Ya, apalagi? Saya bertanya. Hmm. Ini kemarin saya bimbingan itu dengan Prof. Jadi saya chat Prof. Namun Oh Prof iya. belum. Yang bimbingan kepada saya, ya, tolong WA, nanti saya masukkan ke WA grup. Kalau mau bimbingan, lagi-lagi ya, kalau mau bimbingan, lihatlah jadwal saya. Kemudian tunggui di luar kelas. Ketika saya mau selesai itu tunggui, jemput di situ. Gitu. Oke. Cuma mahasiswa kan kadang-kadang pemalas. Kayak gitu ya, dia datangnya pas. Jam saya selesai ya, saya udah pergi. Itu loh, mahasiswa sekarang itu kayak gitu. Harusnya kan enggak. Kalau saya sebagai antisipasi loh. Pak Marsigit keluar jam 9. Oke, daripada saya nanti siapa tahu Pak Marsigit mendahului ya. Aku datang ke sana jam 8:30. Kan begitu. Harusnya sebagai mahasiswa yang cerdas. Ada tuh mahasiswa tuh begitu. Pak, aku nungguin Bapak udah pulang. Iya, saya tuh nguji disertasi kok. Ya,
Maka yang jam pertama aku percepat mengejar uji yang hipotesis, yang disertasi S3. Oh, nungguin kamu, ya. Salahnya dipas-paskan waktunya. Ya. Ada lagi, Pak. Saya ketemu Bapak jam berapa, Pak? Besok jam, Pak, jam. Emangnya aku hanya ngurusin kamu, ya. Istri juga perlu saya urusin. Jam, Pak, jam. Ya bacalah jadwalnya. Nanti ada perubahan jadwal ya, karena hari Senin jam 7 saya nggak ngajar gitu ya. Saya rubah ke sini, gitu. Nanti tahu-tahu ada yang nunggu jam 7 di sana gitu ya. Tapi kemarin ada yang dari Solo itu ya, S3 itu pas. Ya, dilalahnya kok dia pas di situ jam 9 sebelum masuk gitu. Pas itu. Baik gitu ya. David, gitu ya. Direnung-renung ya Pak David ya. Ya siap. Tapi Ya. minta untuk Prof masukkan saya ke di grup. Gimana? Oh ya, nanti saya masukkan ke grup saya. Terima kasih, Baik. Prof. Jadi Mbak Samberi, jadi nggak perlu bikin grup baru ya. Grup lama sudah ada. Yang bimbingan saya silakan WA dulu, nanti saya masukkan ke grup begitu. Baik, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Tolong direnungkan dengan baik. Ya, kemudian dipelajari, nanti akan saya susulkan referensi-referensi begitu. Ya, baik. Marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, ya, Prof. ya. Terima kasih.